Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai kesulitan belajar. Yaitu yang dianggotakan diantaranya ada Hendita Komariah, lalu ada Aprilia Ningsi dan Trida Syafariah. Dan yang terakhir ada juga Akbar Anugrah. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesulitan belajar. Sebenarnya apa sih belajar itu? Belajar itu, bila menurut Irham dan Novan pada tahun 2013, belajar merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam perubahan perilaku karena adanya interaksi individu dan lingkungan. Menurut Rumini pada tahun 2006, hasil belajar ini relatif menetap berupa perubahan perilaku yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati. Dan sebenarnya apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kita masuk dalam kesulitan belajar. Ada yang mengatakan juga ini adalah learning disability. Secara harfiah, kesulitan belajar ini merupakan ketidakmampuan belajar. Intinya adalah dia sulit ataupun tidak mampu terkait dengan belajarnya, entah itu pada mata pelajaran tertentu atau hampir semua mata pelajaran. Istilah lain nih teman-teman, ada yang mengatakan bahwa kesulitan belajar ini sebagai learning difficulties atau learning differences. Jadi ada berbagai istilah di bahasa Inggris yang menyebutkan tentang kesulitan belajar. Learning disabilities atau yang saya singkat dengan LD merupakan gejala neurologis, yakni perbedaan fungsi dan struktur otak yang berdampak pada kemampuan seseorang dalam menerima, menyimpan, memproses, menerima kembali, dan mengkomunikasikan informasi. Terkait dengan klasifikasi kesulitan belajar, ada kesulitan belajar tentang perkembangan dan juga kesulitan belajar akademik. Ini bisa terjadi pada saat usia sekitar 2 hingga 6 tahun. Jadi sebelum dia benar-benar masuk ke sekolah dasar. Dalam perkembangan ini ada kesulitan dalam hal motorik atau gerak, sensorik atau inderanya, konseptual atau pemahamannya, dan juga perilaku. Bila kesulitan belajar dalam bidang akademik, maka itu ada kesulitan yang dinamakan diseleksia. Hal ini bisa dideteksi ketika usia sekolah dasar di mana siswa sudah mulai belajar dan juga sudah diajarkan baca tulis. Bila siswa itu sebelumnya memasuki TK terlebih dahulu, maka itu bisa dideteksi pula sebelum masa sekolah dasar. Selain diseleksia, dalam bidang akademik juga kesulitan belajarnya ada disgrafia, diskalkulia. Ada juga klasifikasi kesulitan belajar itu ada 2 jenis klasifikasi. Yang pertama ada developmental learning disabilities dan kesulitan belajar akademis. Untuk tentang developmental learning disabilities itu ada tentang perhatian atau yang sering dikenal dengan attention disorder. Lalu ada tentang memorinya atau tentang ingatan yang sering dikenal dengan memory disorder. Jadi ada gangguan di dalam memorinya. Persepsi visual dan motorik, thinking disorder, dan language disorder. Sedangkan pada kesulitan belajar akademis, ini ada yang mengatakan bahwa sebuah kondisi yang menghambat proses belajar, yaitu dalam hal membaca, mengeja, menulis, atau menghitung. Dan ketidakmampuan ini muncul pada saat anak menampilkan kinerja di bawah potensi akademik mereka.
Jadi, orang tua dan guru bisa terus mengobservasi terkait dengan perkembangan si anak. Apakah anak ini sudah sesuai dengan standar perkembangan pada umumnya atau belum? Ada banyak faktor yang mempengaruhi si anak atau siswa ini memiliki kesulitan belajar. Yang pertama adalah genetik. Jadi terkait dengan gangguan-gangguan yang memang disebabkan karena si orang tua atau wali siswanya itu ada gen-gennya dalam hal kesulitan belajar. Bisa jadi karena dia lahir prematur. Jadi memang bayi-bayi prematur ini, sebagian besar dari mereka itu memiliki kebutuhan khusus. Misalnya kalau anak usia 2 tahun, sama-sama 2 tahun, yang satu lahir prematur, tentu membutuhkan stimulus yang lebih ekstra daripada anak 2 tahun yang lahirnya normal. Lalu ada karena janin malnutrisi. Jadi pada saat di kandungan, si ibunya ini kurang mengkonsumsi vitamin, mineral, dan lain sebagainya, maka anak pada saat lahir nantinya itu juga bisa mengalami gangguan-gangguan. Salah satunya adalah kesulitan belajar. Semasa kehamilan, ibu merokok atau minum alkohol atau mengkonsumsi drugs, dan juga karena pencemaran lingkungan. Sebenarnya apa sih dampaknya ketika mereka memiliki kesulitan belajar? Yang jelas, prestasi belajar mereka menjadi rendah. Percaya dirinya juga rendah karena prestasi belajarnya yang rendah itu tadi ya. Jadi membuat dia jadi kurang percaya diri. Harga dirinya juga rendah karena dia merasa bahwa dirinya ini tidak berharga dibandingkan orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Kehidupan sosial terganggu jelas karena banyak sekali pasti di lingkungan sekitarnya juga yang akan menyamakan atau membandingkan dirinya dengan orang-orang atau anak-anak di usianya yang ada di sekitarnya. Dan ini juga dapat menimbulkan gangguan perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai kesulitan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.